Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan hadis yang ketujuh dari kitab Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Bukhari. Seperti biasa, saya akan membacakan matan hadis yang tidak memakai harokat. Tujuannya adalah untuk membantu kepada yang sedang belajar bahasa Arab dalam memberi harokat Arab gundul sebagai sarana latihan. Hadis yang ketujuh ini merupakan hadis yang sangat panjang ya. Langsung saja ke matan hadisnya. Haddatsana Abul Yamanil Hakamu bin Nafi'in qala akhbarana Syu'aibun 'anil Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'udin anna Abdullah bin Abbasin akhbarahu anna Aba Sufyan bin Harbin akhbarahu anna Hiraqla arsala ilaihi fi rakbin min Quraisyin wa kanu tujjaran bisyami fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'adda fiha Aba Sufyana wa kufara Quraisyin fa'atauhu wa hum bi'iliya'a fada'ahum fi majlisihi wa hawlahu uzama'ur rumi thumma da'ahum wa da'a bitarjumanihi faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajuli alladhi yaz'umu annahu nabiyyun faqala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaban faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda dhahrihi thumma qala litarjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajuli fa in kadzabani fakazzibuhu fa wallahi laulal haya'u min an ya'thiru alayya kadziban lakadzabtu anhu thumma kana awwala ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum qultu huwa fina dzu nasabin qala fahal qala hadzal qawla minkum ahadun qattu qablahu qultu la qala fahal kana min abaihi min malikin qultu la qala fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum faqultu bal du'afa'uhum qala ayaziduna am yanqusuna qultu bal yaziduna qala fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi qultu la qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala qultu la qala fahal yaqdiru qultu la wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha qala wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimati qala fahal qataltumuhu qultu na'am qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu qultu al-harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu qala madza ya'murukum qultu yaqulu abudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an watsruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-'afafi was-silah faqala litarjumani qul lahu sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum dzu nasabin fakadzalika ar-rusulu tub'atsu fi nasabi qaumiha wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qawla fadzakarta an la faqultu law kana ahadun qala hadzal qawla qablahu laqultu rajulun ya'tasi biqaulin qila qablahu
wa sa'altuka hal kana min abaihi min malikin fadzakarta an la qultu falau kana min abaihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi wa sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fadzakarta an la faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharul kadhiba 'alan nasi wa yakdhiba 'ala Allahi wa sa'altuka asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wa hum atba'ur rusuli wa sa'altuka an ayaziduna am yanqusuna fadzakarta annahum yaziduna wa kadzalika amrul imani hatta yatimma wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fihi fadzakarta an la wa kadzalika al imanu hina tukhalitu bashashatuhul quluba wa sa'altuka hal yaqdiru fadzakarta an la wa kadzalika rusulu la taqdiru wa sa'altuka bima ya'murukum fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa yanhaakum an ibadatil awsani wa ya'murukum bis salati was-sidqi wal afafi fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi la tajashamtu liqa'ahu walau kuntu indahu lagosaltu an qadamihi summa da'a bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'asa bihi dihyatu ila azimi busra fadafa'ahu ila Hiraqla faqra'ahu fa idza fihi bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir rumi salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil islami aslim taslam yu'tikallahu ajraka marrataini fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal arisiyina wa ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimuna qala Abu Sufyana falamma qala ma qala wa faraga min qira'atil kitabi kasura indahu as-sakhabu wartafa'atil aswatu wa ukhrijna faqultu li ashabi hina ukhrijna laqad umira amru bani abi kabshata innahu yakhafuhu maliku banil asfari fama ziltu muqinan annahu sayadhharu hatta adkhalallahu alayya al-islama wa kana ibnun nadhuri sahibu Iliya'a wa Hiraqla suqufan ala nasara syami yuhaddisu anna Hiraqla hina qadima Iliya'a asbaha yawman khabithan nafsi faqala ba'du batariqatihi qadistan karna hay'ataka qala Banu Nadhuri wa kana Hiraqlu hazza'an yanzuru fin nujumi faqala lahum hina sa'aluhu inni ra'aitul hina nazartu fin nujumi malikal khitani qad dhahara faman yahtatinu min hadhil ummati qalu laisa yahtatinu illa al yahudu fala yuhimmannaka sya'nuhum waktub ila madayini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahudi fabainama hum ala amrihim utiya Hiraqlu birajulin arsala bihi maliku Ghassana yukhbiru an khabari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma istakhbarahu Hiraqlu qala idhhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla fanadharu ilaihi fahaddatsuhu annahu mukhtatinun wa sa'alahu 'anil arabi faqala hum yakhtatinuna faqala Hiraqlu hadza maliku hadhihi al ummati qad dhahara
Thumma kataba Hiraqlu ila sahibin lahu birumiyata wa kana nadhirahu fil ilmi wa sara Hiraqlu ila Himsa falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi yuwafiqu ra'ya Hiraqla ala khurujin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabiyyun fa adzina Hiraqlu li'udhama'ir Rumi fi daskaratin lahu bihimsa thumma amara bi abwabiha fagulliqat thumma ittala'a faqala ya ma'syarar Rumi hal lakum fil falahi war rusydi wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u hadzan nabiyya fahasu haysata humuril wahshi ilal abwabi fawajaduha qad gulliqat falamma ra'a Hiraqlu nafratahum wa ayisa minal imani qala rudduhum alayya wa qala inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aitu fasajadu lahu wa radu anhu fakana dhalika akhiru sya'ni Hiraqla rawahu Shalih bin Kaisana wa Yunus wa Ma'marun aniz Zuhri. Arti dari hadis yang ketujuh ini adalah telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman Al-Hakam bin Nafi', dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Ilya, mereka menemui Heraklius atas undangan Heraklius untuk diajak dialog di majelisnya. Yang saat itu Heraklius bersama dengan para pembesar-pembesar negeri Romawi. Heraklius berbicara dengan mereka melalui penerjemah. Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungan keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai itu? Abu Sufyan berkata, maka aku menjawab, akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia. Heraklius berkata, dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya. Maka mereka meletakkan orang-orang Quraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraklius berkata melalui penerjemahnya, katakan kepadanya bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki yang mengaku sebagai nabi. Jika ia berdusta kepadaku, maka kalian harus mendustakannya. Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku berdusta kepadanya. Abu Sufyan berkata, maka yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya, yaitu tentang Nabi SAW adalah, bagaimana kedudukan nasabnya di tengah-tengah kalian? Aku menjawab, dia adalah dari keturunan baik-baik bangsawan. Tanyanya lagi, apakah ada orang lain yang pernah mengatakannya sebelum dia? Aku jawab, tidak ada. Tanyanya lagi, apakah bapaknya seorang raja? Jawabku, bukan. Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Jawabku, bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang rendah. Dia bertanya lagi, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Aku jawab, bertambah. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, tidak ada. Dia bertanya lagi, apakah kalian pernah mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu? Aku jawab, tidak pernah. Dia bertanya lagi, apakah dia pernah berlaku curang? Aku jawab, tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu. Berkata Abu Sufyan, aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini. Dia bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Aku jawab, iya. Dia bertanya lagi, bagaimana kesudahan perang tersebut? Aku jawab, perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia mengalahkan kami, terkadang kami yang mengalahkan dia. Dia bertanya lagi, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Aku jawab, dia menyuruh kami, sembahlah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Dia juga memerintahkan kepada kami untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim.
Maka Heraklius berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya bahwa aku telah bertanya kepadamu tentang keturunan orang itu. Kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku tanya kepadamu, apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang dikatakannya? Kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang mengatakannya, tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu, apakah bapaknya ada yang dari keturunan raja? Maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu, apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya? Kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami kalau kepada manusia saja dia tidak berani berdusta, apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang rendah? Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah bertambah pengikutnya atau berkurang? Kamu menjawab bertambah, dan memang begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah dia pernah berlaku curang? Kamu jawab tidak pernah. Dan memang begitulah para rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya kepadamu, apa yang diperintahkannya kepada kalian? Kamu jawab, dia memerintahkan kalian untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan melarang kalian menyembah berhala. Dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan, dan menyambung silaturahim. Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada di antara kalian sekarang ini. Seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha keras menemuinya. Hingga bila aku sudah berada di sisinya, pasti aku akan basuh kedua kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Dihyah untuk para penguasa negeri Basrah. Maka diberikannya surat itu kepada Heraklius. Maka dibacakannya dan isinya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya untuk Heraklius, penguasa Romawi, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Allah akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu. Dan hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita bersekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rabb selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Abu Sufyan menuturkan, setelah Heraklius menyampaikan apa yang dikatakannya dan selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk-pikuk dan suara-suara ribut, sehingga mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar, sungguh dia telah diajak kepada urusan anak Abu Kabsyah. Heraklius mengkhawatirkan kerajaan Romawi. Pada masa itu pun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai akhirnya perasaan itu hilang setelah Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nazur, seorang pembesar Ilya, dan Heraklius adalah seorang uskup agama Nasrani. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraklius mengunjungi Ilya, dia sangat gelisah. Berkata sebagian komandan perangnya,
Sungguh kami mengingkari keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu An-Nadhur, Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang dikhitan? Jawab para pendeta, yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius seorang utusan Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berkhitan ataukah tidak? Seusai dia diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya. Dihitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dikhitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya di Roma yang ilmunya setara dengan Heraklius untuk menceritakan perihal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Himsa. Tetapi sebelum tiba di Himsa, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang nabi. Heraklius lalu mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsa. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rum, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan beriman percaya kepada kenabian Muhammad. Lalu diperintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Telah diriwayatkan oleh Saleh bin Kaisan dan Yunus dan Ma'mar dari Az-Zuhri.